Saya yakin di sini masih banyak yang mengeluhkan, kenapa sih kok pendapatan dolar di channelnya itu sedikit atau kecil. Perlu kita ingat, kenapa sih pengaruh pendapatan dolar di channel kita sedikit? Karena memang video kita belum banyak yang nonton, sehingga iklan yang masuk ke video kita pun belum banyak, dan pengaruhnya pendapatan dolar sedikit. Bukan hanya itu, andai kata video kita banyak yang nonton, tapi kalau iklan yang masuk ke video kita jarang-jarang, itu pun mempengaruhi pendapatan kita kecil. Nah, dan saat ini kita tahu yang akan meningkatkan dolar tinggi tentunya kalau video kita sudah ditonton oleh penonton-penonton dari luar negeri, terutama konten atau penonton dari Amerika Serikat. Nah, andai kata penonton yang menonton video kita dari wilayah Indonesia, sudah jelas-jelas iklannya pun iklan Indonesia, dan sudah kita baca untuk penonton Indonesia, iklan yang masuk itu rata-rata per 1000 viewer itu ya kurang lebih 9.000, dan itu pun berbeda-beda iklannya. Iklan yang seperti apa? Iklan itu macam-macam ya. Ada iklan yang membayar kita mahal, ada iklan yang membayar kita murah. Nah, jadi kita selaku konten kreator jangan sampai kita melihat ke pendapatan. Bagaimana caranya kita bisa terus konsisten untuk upload? Ya mau tidak mau, sedikit demi sedikit kita kumpulkan. Ya, saya yakin sedikit demi sedikit insya Allah bisa menjadi bukit ya. Alangkah bangganya kita sebagai konten kreator di saat kita sudah menerima gaji dari YouTube, walaupun gaji kita tidak seberapa, tapi itu sangat-sangat membuat kita bangga ya. Perjuangan kita dari nol sampai mencapai syarat monetisasi, sampai lolos monetisasi, lalu kita harus mengejar $100, itu bagaimana rasanya. Tetapi setelah kita berhasil mencapai $100, kita bangga ya. Jadi intinya ya, kita selaku konten kreator jangan terlalu fokus untuk melihat pendapatan, tetapi bagaimana caranya kita terus mengembangkan channel kita dengan cara terus konsisten upload ya, terus konsisten upload. Dan kita pun tidak tahu di saat kita sudah memperbanyak konten di channel kita, konten yang mana sih yang akan mendapatkan penonton banyak. Dan kita pun meski pelajari lagi di analitik channel kita yang ada di YouTube Studio, kita cek konten yang mana sih yang pendapatannya itu paling tinggi ya. Konten yang mana pendapatannya paling tinggi, kita bisa koreksi, lalu kita bisa buat lagi. Nah, konten seperti itulah biasanya yang muncul iklan-iklan mahal. Coba cek di YouTube Studio, di analitik, lalu masuk ke penonton atau masuk ke pendapatan. Di pendapatan kita di bawah di situ ada ya konten-konten yang memang pendapatannya tinggi. Masuk ke pendapatan, lalu di bawah ada konten yang pendapatannya tinggi. Kita bisa buat lagi dari konten tersebut, itu memang iklannya iklan mahal ya. Karena kita tahu kalau kita channelnya sudah dimonetisasi, sebetulnya ada beberapa fitur yang akan bisa menghasilkan uang. Pertama, fitur super atau hadiah, dan yang kedua fitur iklan halaman tonton, dan yang ketiga iklan feedshot, dan yang keempat Shopee. Itu pun Shopee ada syaratnya. Syaratnya harus mencapai 10.000 pengikut atau 10.000 subscriber, baru kita bisa berjualan. Dan kita kalaupun saat ini buat yang belum mencapai syarat $100, jangan sampai kita melihat ke atas. Jangan sampai kita melihat ke atas. Wah, ternyata si ini gajinya sekian. Wah, ternyata si ini gajinya sekian. Jangan. Kalau kita selalu melihat ke atas, saya yakin kita akan menyerah. Tapi kalau kita melihatnya ke bawah nih, kalau kita terus melihatnya ke bawah, oh, alhamdulillah channel saya sudah bisa dimonetisasi, dan
kita sudah bisa mengejar dolar. Bayangkan yang di bawah kita masih banyak kawan-kawan kita yang sedang berjuang mengejar syarat monetisasi. Nah, kalau kita melihatnya ke bawah, saya yakin kita akan tambah semangat ya. Kalau kita selalu melihatnya ke atas, justru kita malah terjatuh dan akhirnya kita sia-sia sebagai konten kreator. Yang penting intinya kita jangan sampai males upload ya, dan jangan lupa kita tetap di saat upload ya setidaknya bisa, tidak bisa baca doa, sehingga dari doa kita mungkin bisa terkabul. Dan yang pasti kita selaku konten kreator nih ya, ini sangat penting buat kita selaku konten kreator. Yang namanya rezeki itu bukan kita yang ngatur. Siapa tahu kalaupun kita upload konten, tiba-tiba konten kita meledak penontonnya. Ini kan harapan kita semua seperti itu ya. Saya yakin harapan kita semua itu seperti itu. Di saat upload konten, penontonnya meledak dan pendapatannya pun besar. Mungkin dari satu konten, kalau memang video kita viral, pendapatan dolar $100 pun mudah kita dapatkan ya. Jadi kalau untuk saat ini ya, yang masih mengeluhkan kenapa pendapatan dolarnya kecil, yuk dari sekarang harus betul-betul lebih semangat lagi ya. Jangan terlalu fokus melihat ke pendapatan, tapi bagaimana caranya kita membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, yang lebih bermanfaat lagi buat para penonton. Dari situ nanti konten kita terus disebarluaskan. Nah, untuk yang saat ini mengejar $10, ya mau tidak mau harus memperbanyak dulu konten. Dan kita wajib tahu, apabila channel kita sudah dimonetisasi, penambahan viewer di video-video yang sebelumnya, walaupun konten kita udah tahunan, walaupun konten kita udah lama, tetap apabila video tersebut yang sudah lama penontonnya naik, itu akan dihitung juga pendapatan dolarnya ya. Bukan berarti video kita yang dihitung dolarnya itu yang baru kita upload. Video-video yang lama pun itu akan tetap dihitung dolarnya kalau video tersebut nambah penontonnya dan video tersebut muncul iklannya. Itu aja ya buat sahabat-sahabatku. Yang penting mah kita mau tidak maulah, kalau cara Sundanya mah ngereyeh, kata bahasa Sundanya mah ya ngereyeh we lah. Nah, daripada kita tidak ada sama sekali, nah kita mah tetap fokus ke konten aja. Pelan-pelan insya Allah kalau kita mau bersabar dan terus berusaha, perjuangan kita akan bisa berhasil ya. Tidak ada yang berhasil tanpa harus berjuang terlebih dahulu. Insya Allah semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.